Arjuna tidak ada izinnya, sehingga Rafiq itu izin, sedangkan Juna tidak ada izinnya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu wajib lagu nasional. Apa? Baca Pancasila. 3, 2, 1. Gaya Pancasila, aku pendukungmu. Yang pertama ini apa nama? Bahasa Indonesia. Oke. Sebelum kita menginjak pada bahasa Indonesia, tolong bukunya semangat ditutup. Tidak rasa dibocor, tidak usah dilihat. Cukup kamu memperhatikan buku, ya? Perlu konsentrasi. Kalau pas pelajaran seperti ini, hilangkan yang gojek. Gojek bukannya gojek mesin ya. Hilangkan pikiranmu yang mikir ke aku sarapan, rasa dipikir nanti aja. Aku lali memilih nanti saja. Setelah oke. Untuk sekarang ini, Ibu akan menerangkan mengenai bab 7, yaitu tentang asal usul, tapi tidak isi. Ya tak? Asal usul tapi tidak isi. Boleh bertanya kalau nanti misalnya Ibu terangkan, Pak itu mudeng ya? Katakan, jangan hanya diam. Ya, bertanyalah yang sesuai dengan pelajaran ini. Anak-anakku semua, di sini Bu Guru akan mengajarkan yang namanya asal usul atau namanya legenda. Ya, legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah sebuah cerita. Cerita asal usul suatu tempat atau daerah. Contoh dari kata-kata kota, ya, nanti akan mempunyai arti. Asal usul misalkan dari nama kota Surabaya. Nama apa? Surabaya. Siapa yang sudah pernah pergi ke Surabaya? Kamu, tenang. Kalau belum ya tidak apa-apa. Pernah kamu melihat kata Surabaya? Pernah. Membaca? Pernah, sering. Nah, itu termasuk provinsi Jawa Timur. Ya. Kata Surabaya, perhatikan, itu berasal dari kata sura dan buaya, sehingga disebut menjadi kata Surabaya. Perhatikan, apa hanya Surabaya saja, Bu? Tidak, termasuk Semarang, Solotigo, Salatiga, dan lain-lain. Ya, ini juga Bu Guru menerangkan itu pelajarannya tidak hanya di bahasa Indonesia saja ya, ada juga IPAS-nya, ya, tentang asal usul suatu tempat atau daerah. Yang pertama Bu Guru berikan contoh adalah kata Surabaya. Surabaya itu dari kata sura dan buaya. Sura itu apa? Ikan. Ya toh? Buaya? Ya buaya. Berarti kata Surabaya itu dimaknai dengan adanya tanda ikan dan buaya. Ya. Nah, nanti asal usulnya ikan dan buaya itu nanti besok kita terangkan. Kemudian ada kata lagi Semarang. Semarang. Coba dari kata apa itu? Semarang. Nah, ini berasal dari kata asem dan jarang. Apa namanya? Asem dan jarang. Asem ngerti? Asem. Asem. Rasanya cut. Jadi kalau kecut
dan tumbuhannya itu bisa besar, bisa tinggi, ya, dan banyak sekali manfaatnya. Dari kata asam dan jarang, jadilah kota Semarang. Ya, asam dan jarang. Itu dulu ceritanya para wali itu menanam asam di jalan raya, di pinggir jalan, menandai bahwa saya pernah lewat di sini. Besok kalau suatu saat daerah ini menjadi daerah yang ramai, kalau ada tanaman asem, tapi saya letakkan di tempat-tempat yang jauh-jauh, ya, basa Jawane asem, nanggur wit asem, tapi tempatnya arang-arang. Arang-arang itu dekat atau jauh? Jauh. Maka dikatakan kota Semarang dan lain sebagainya, ya. Unsur-unsur dalam cerita, ya, unsur-unsur intrinsik. Sambil mengingat-ingat, mungkin Bu Guru sudah pernah menerangkan ataukah kamu sudah pernah dengar unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita atau puisi. Unsur intrinsik apa Nana? Intrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita, ya, perhatikan. Cerita itu ada yang berbentuk prosa, ada yang bentuk puisi. Perhatikan, apa bedanya prosa karo puisi? Jelas banget beda. Dari tulisannya, dari apa ya, ucapan juga beda, mempunyai arti yang sama. Ini adalah sebuah cerita. Lah, yang bagaimana kalau sebuah prosa itu sebuah cerita yang ditulis dengan tulisan ada yang menjorok atau disebut alinea. Ada tulisan menjorok, tulisan menjorok. Coba perhatikan, kayak ngopo to sing diarani tulisan menjorok. Itu ada sebuah bacaan. Ada sebuah apa, Nana? Bacaan yang berbentuk prosa. Satu, tulisannya menjorok. Tulisan awal itu menjorok. Dia tahu sejarah menjorok. Coba perhatikan. Di sini garis tepi, misalkan ya. Kemudian tulisannya itu dari di sini. Selesai. Terus diawali, misalnya pada hari Minggu saya bertamasya bersama keluarga titik. Kemudian saya diawali huruf kapital bersama Bapak Ibu bertamasya ke Candi Borobudur titik. Ya. Kemudian sore harinya saya pulang, sampai di rumah hujan deras titik. Nah, inilah yang namanya bentuk prosa, ya. Kalau bacaan-bacaan yang terbiasa kamu baca itu bentuknya prosa, ya. Kamu menyebutkan ini adalah sebuah bacaan. Ada sebuah apa, Nana? Bacaan yang berbentuk prosa. Satu, tulisannya menjorok. Tulisan awal itu menjorok. Dia tahu sejarah menjorok. Coba perhatikan. Di sini garis tepi, misalkan ya. Kemudian tulisannya itu dari di sini. Selesai. Terus diawali, misalnya pada hari Minggu saya bertamasya bersama keluarga titik. Kemudian saya diawali huruf kapital bersama Bapak Ibu bertamasya ke Candi Borobudur titik.
Kemudian sore harinya saya pulang, sampai di rumah hujan deras, titik. Nah, inilah yang namanya bentuk prosa. Ya, kalau bacaan-bacaan yang terbiasa kamu baca itu bentuknya prosa. Yang kamu menyebutkan ini adalah satu alinea atau satu paragraf. Nah, itu bentuknya prosa. Bentuknya apa? Prosa. Kalau sedangkan puisi, perhatikan. Yang puisi dia anak-anak bentuk puisi. Yang kedua, yang pertama bentuk prosa. Bentuk puisi itu satu bait terdiri dari beberapa baris. Ya, misalkan satu bait titik. Ada berapa baris ini anak-anak? Ini ya, ada berapa baris? 6 baris. Ya, itu namanya puisi. Kemudian bersabda a boleh. Atau bersaja di sini b boleh. Ya, ini saja. Puisi itu satu bait terdiri dari beberapa baris. Satu bait ada beberapa baris. Kalau ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya yang separuh ini berisi tentang sampiran, yang separuh bawah tentang isi. Gitu. Kemudian ada rimanya apa tadi? Persamaan kata. Yeah. Kemudian sudah ya, yang prosa tulisan itu seperti itu. Ada yang menjorok. Sekarang kita lanjut, yaitu tentang unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Ide atau pokok gagasan. Nah, temanya apa? Oh, tentang kebersihan lingkungan. Oh, temanya apa? Tentang musim penghujan. Kemudian yang kedua, diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata. Yang ketiga, gaya bahasa, cara menyampaikan pesan secara tidak langsung pada puisi. Ya. Yang keempat adalah rima. Kalau tadi Pola bunyi. nah, pola bunyi berulang yang terdapat pada bait puisi. Kemudian yang kelima adalah apa? Amanat. Pesan yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Itu namanya amanat. Kemudian ada lagi, selain amanat ada latar. Kemudian apa lagi? Latar. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Coba perhatikan, tempat cerita itu di mana tempatnya? Bisa menyebutkan kan? Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Coba perhatikan, tempat cerita itu di mana tempatnya? Bisa menyebutkan kan? Kamu baca cerita,
sungai terdapat 2 orang anak sedang memancing. Di mana tempatnya? Nah, di pinggir sungai. Nah, itu apa ya? Harus bisa karena membaca dulu. Kemudian yang kedua adalah bakar waktu. Biasanya mancing itu pagi atau malam. Pagi. Nah, berarti tempatnya apa itu waktunya pagi hari. Kalau suasana mancing itu suasana sedih, senang, atau duka? Senang. Masa mancing kalau suasana duka? Berarti seneng kan? Nah, sekarang yang kita lanjut adalah antara puisi dan pantun. Ya. Coba perhatikan anak-anak. Puisi 1 bait itu terdiri dari beberapa baris, mungkin 6, mungkin 8, ya toh. Tetapi kalau pantun 1 bait hanya 4 baris. Yang mana baris 1 dan 2 tentang apa? Sampiran. Baris 3 dan 4 tentang isi. Ya, isi pantun. Coba siapa yang bisa menyebutkan apakah syarat-syarat sebuah pantun? Ayo coba dilihat. 1 bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 tentang sampiran, baris 3 dan 4 tentang isi pantun. Kemudian 1 baris terdiri dari berapa suku kata? 8 sampai dengan 12 suku kata. Ya, ingat-ingat bersajak A, B, A, B. Kalau puisi bersajak A boleh, B boleh. Ya, tidak ada batasan. Berapakah baris daripada puisi? Tidak ada batasan. Mungkin penulis menghendaki 10 baris, mungkin 8 baris dan sebagainya. Tapi kalau pantun harus terbatas. 1 baris tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Tidak boleh kurang dari 8 suku kata. Itu ada rima. Coba dilihat apakah itu rima? Yaitu pola bunyi yang berulang. Kalau diksi tadi apa anak-anak? Pilihan kata. Ya, diksi pilihan kata. Kalau cara menyampaikan pesan secara tidak langsung dinamakan apa? Gaya bahasa. Kemarin yang bab 6 ada gaya bahasa personifikasi. Ada lagi kan atau gaya bahasa apa? Sing proto apa ya? Mas, proto apa lagi? Personifikasi apa lagi? Gaya bahasa yang di bab 6. Masa agak sedino ya lali. Kemudian yang terakhir tentang rima. Ada berapa jenis rima? 8. 1 diantaranya adalah rima penuh, 2 rima mutlak, 3 rima taruh, 4 rima alterasi, 6 rima asonansi, 6 rima konsonansi, 7 rima disonansi. Yang terakhir adalah rangkai. Rima rangkai seperti pada sajak, contohnya yang bersajak a atau bibi. Ada pertanyaan? Tidak. Sebatas rima dan sebagainya.
Oke, coba. Untuk bahasa Indonesia diakhiri cukup sekian. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.